Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Zubairi. Dan pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan syariah atau maqasid al-syariah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 8 kelas SD 4 yang beranggotakan saya, Jihan Furaida, lalu ada Husnul Fadilah dan juga Diki Ardianto. Pokok pembahasan yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, pengertian maqasid al-syariah. Yang kedua, klasifikasi maqasid al-syariah. Dan yang terakhir, 5 tujuan hukum Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian maqasid al-syariah. Secara bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid artinya menghendaki dan dimaksudkan atau tujuan, sedangkan syariah artinya jalan menuju sumber air atau dapat diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Maqasid al-syariah adalah konsep untuk mengetahui hikmah, nilai-nilai dan sasaran syara yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran dan hadis yang ditetapkan oleh al-syari terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah 1, yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia dengan muamalah maupun di akhirat dengan akidah dan ibadah. Setelah mengetahui pengertian maqasid al-syariah, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai klasifikasi maqasid al-syariah. Hukum-hukum Islam berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu, menurut Al-Syatibi terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan doruriyat atau primer, yang kedua kebutuhan hajiyat atau sekunder, dan yang terakhir kebutuhan tahsiniyat atau tersier. Mari kita bahas satu persatu mengenai 3 tingkatan tadi. Yang pertama, kebutuhan doruriyat. Kebutuhan doruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan hajiyat. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bila mana tidak terwujudkan, tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Adanya hukum rukhsah atau keringanan seperti dijelaskan oleh Abdul Al-Wahhab Khalaf adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Yang terakhir yaitu kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 tujuan hukum Islam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti dikemukakan Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contohnya dalam lapangan ibadat, Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid dan menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Contoh dalam lapangan muamalat, Islam melarang boros, kikir, monopoli, dan lain sebagainya. Contoh dalam lapangan ukubat, Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Tujuan hukum Islam. Menurut Abu Ishaq Al-Shatibi, merumuskan 5 tujuan hukum Islam yang biasa disebut dengan maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-syariah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Kemudian yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Dan yang kelima, memelihara harta. Selanjutnya, yang pertama, memelihara agama
atau hifz al-din. Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau sholat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. Yang kedua, memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Yang ketiga, memelihara agama dalam perangkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Selanjutnya, memelihara jiwa atau hifz al-nafs. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Yang kedua, memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Yang ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Kemudian yang ketiga, memelihara akal atau hifz al-aql. Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara akal dalam peringkat daruriyat, seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Yang kedua, memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. Memelihara keturunan atau hifdzu an-nasl. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Yang kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misal. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Yang ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkan kitbah atau walimah dalam perkawinan.
Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. Memelihara harta atau hifdzu al-mal. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara harta dalam peringkat daruriyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Yang kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Yang ketiga, memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.